Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Ria Sodanawati, nomor induk mahasiswa 22032443 dari Prodi D3 Perenang Medis dan Informasi Kesehatan, kelas reguler 1B. Teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai PowerPoint saya, Anatomi Fisiologi Bab Indera Pendengaran, yang diampu oleh dosen mata kuliah Anatomi Fisiologi yaitu Bapak Henry Didiarto SKAP Nurse MPD. Dan semoga PPT maupun penjelasan saya pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga dapat menambah pengetahuan serta memperluas wawasan dari teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Nah, teman-teman semuanya, yang dimaksud dari indera pendengaran yaitu adalah telinga. Pasti semua orang tahu bahwa yang dimaksud dengan indera pendengaran atau kerap disebut dengan telinga. Jadi teman-teman, anatomi dari telinga adalah sistem organ pendengaran perifer yang terdiri dari struktur organ pendengaran yang berada di luar otak dan batang otak, yaitu ada telinga luar, ada telinga tengah, ada telinga dalam, dan juga ada saraf koklearis. Sedangkan teman-teman, organ pendengaran sentral adalah struktur yang berada di dalam batang otak, dan otak itu sendiri yaitu nukleus koklearis. Tak hanya nukleus koklearis saja teman-teman, ternyata ada juga nukleus olfaktory superior, lemnicus lateralis, dan colliculus inferior. Nah teman-teman, ini sudah diberikan gambaran mengenai skema organ pendengaran perifer dan sentral. Teman-teman bisa melihat sendiri gambar yang telah disajikan kali ini, yaitu ada gambar telinga, ada telinga bagian tengah, telinga bagian dalam, dan juga ada telinga bagian luar. Oke, lanjut teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, lanjut mengenai anatomi telinga luar terlebih dahulu. Saya jelaskan, telinga luar merupakan bagian telinga yang terdapat di lateral dan juga membran timpani yang terdiri dari auriculum, meatus acousticus externus atau MAE, dan juga membran timpani atau MT. Auriculum sendiri dialiri oleh arteri auricularis posterior dan arteri temporalis superficialis, teman-teman. Jadi aliran vena ini menuju ke gabungan vena temporalis, superficialis, dan juga vena auricularis posterior dan vena emissari mastoid, teman-teman. Maaf ini ngomongnya agak belepotan karena memang susah juga diucapin teman-teman, tapi ini kan sudah tersedia PPT, jadi teman-teman juga bisa untuk bersama-sama menyimak maupun membaca dari PPT yang telah saya sediakan. Nah, di sini juga sudah saya sajikan mengenai gambar dari anatomi telinga luar, dan sudah terdapat panah-panah di sini, jadi kelihatan jelas mana membran timpani, mana auditory bones ataupun koklea gitu teman-teman. Dan juga di sini juga ada mastoid dan ear canal maupun tuba eustachius. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada lanjutan dari anatomi telinga luar ini tadi, yaitu MAE merupakan tabung yang berbentuk S dimulai dari dasar konka auricula sampai pada membran timpani dengan panjang kurang lebih 2,5 cm dan diameter kurang lebih 0,5 cm. Dan MAE sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars cartilage yang berada di persetiga lateral dan juga pars osseus yang berada di 2/3-nya. Jadi pars cartilage ini berjalan ke arah posterior superior yang merupakan perluasan dari si tulang rawan daun telinganya tadi. Nah, ketika itu tulang rawannya melekat erat di tulang temporal lalu dilapisi oleh kulit yang merupakan perluasan dari daun telinga. Nah, kulit tersebut teman-teman mengandung folikel rambut, kelenjar cerumen, dan kelenjar sebasea. Nah, kelenjar cerumen ini memproduksi bahan seperti lilin berwarna coklat
yang merupakan pengelupasan lapisan epidermis, bahan sebaceous, dan juga pigmen yang biasanya disebut cerumen atau kotoran telinga, teman-teman. Jadi pars osseous ini berjalan ke arah anterior inferior yang menyempit di bagian tengah, dan pada bagian ini tuh sangat tipis dan melekat erat bersama dengan subkutan pada tulang. Dan di sini tidak didapatkan folikel rambut. Selanjutnya tadi sudah mengenai anatomi telinga luar, sekarang saya menuju ke anatomi telinga tengah. Jadi anatomi telinga tengah ini merupakan ruang telinga yang disebut dengan juga cavum tympani atau KT atau tympanic cavity yang dilapisi oleh membran mukosa. Topografinya di bagian medial dibatasi oleh promenterium, lateral oleh MT, anterior oleh muara tuba eustachius, posteriornya oleh adductus adducentrum dan mastoid. Nah, superiornya oleh tegmen tympani fossa crani, inferiornya oleh bulbus vena jugularis, dan batas superior inferiornya membagi menjadi MT, membagi KT menjadi epitimpanium atau atik, yang mana mesotimpanium dan hipotympanum ini dijadikan menjadi satu, sehingga telinga tengah terdapat 3 tulang pendengaran, yaitu susunan dari luar ke dalam, yaitu ada malleus, incus, dan stapes atau sim yang saling berkaitan dan berhubungan membentuk artikulasi. Nah, teman-teman, di sini juga sudah saya sajikan mengenai gambar ada malleus, ada incus, ada stapes, dan juga ini terletak pada membran timpani. Selanjutnya ini ada anatomi telinga dalam. Tadi anatomi telinga tengahnya nggak terlalu banyak seperti anatomi telinga luar ya, teman-teman. Jadi telinga dalam sendiri terletak di dalam tulang temporal bagian petrosa, yang mana di dalamnya dijumpai labirin periodik yang mengelilingi struktur telinga dalam, yaitu labirin yang merupakan suatu rangkaian berkesinambungan antara tuba dan rongga yang dilapisi oleh 6 epitel, dan labirin terdiri dari labirin membran yang berisi endolim yang merupakan satu-satunya cairan ekstraselular dalam tubuh yang tinggi kalium dan juga rendah natrium, teman-teman. Nah, jadi labirin membran ini dikelilingi oleh labirin tulang, diantaranya ada labirin tulang yang berisi cairan perilim dengan komposisi elektrolit tinggi, sedangkan pars superior, inferior maupun intermedianya itu rata, teman-teman, yang terdiri dari urticulus dan saluran simcurciliaris maupun pars inferior. Dan sedangkan koklea maupun intermedia ini terdiri dari saccus endolymphaticus. Mungkin di sini banyak sekali bahasa medisnya, teman-teman. Oleh karena itu, saya juga menyajikan beberapa macam gambar guna untuk menambah pemahaman dari teman-teman semua. Ini lanjutan dari telinga dalam. Ini juga sudah saya sajikan mengenai osseous dan membranous labirin yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelum ini, teman-teman. Ini juga sudah saya sediakan panah-panah. Jadi bagian telinga dalam ini sudah ada bagiannya masing-masing, teman-teman. Yang mana fungsi dari telinga dalam ini ada 2, yaitu koklea yang berperan sebagai organ auditus atau indera pendengaran, dan kanalis circularis sebagai alat kesinambungan. Jadi saling berhubungan gitu, teman-teman. Nah, kedua organ tersebut ini saling berhubungan seperti yang kata saya tadi, sehingga apabila salah satu organ tersebut mengalami gangguan, maka yang lain akan terganggu. Disuplai oleh arteri auditorius interna, yang mana cabang dari arteri ini terdiri dari cerebralis inferior, yang mana aliran darah vena bersama dengan arteri. Oke, selanjutnya ada koklea, teman-teman. Koklea merupakan organ pendengaran yang berbentuk menyerupai rumah siput dengan 2 dan 1,5 putaran pada eksis yang memiliki panjang kurang dari 3,5 cm. Jadi sentral aksis ini disebut sebagai modulus dengan tinggi lebih kurang dari 5 mm yang berisi berkas syaraf dan juga suplai arteri dari arteri vertebralis.
Nah, struktur dari koklea ini sendiri memiliki ruang periodik yang sangat kompleks, membentuk suatu sistem dengan 3 ruangan, yaitu skala vestibuli, skala media, dan juga skala timpani. Jadi, skala vestibuli dan skala timpani ini berisi cairan perilim, sedangkan skala media berisi endrolin. Seperti itu, teman-teman semuanya. Oke teman-teman, menuju ke slide selanjutnya. Ini ada organon Corti atau OC, yaitu terletak di atas membran basilaris dan juga dari basis ke apex yang mengandung organel penting untuk mekanisme syaraf pendengaran yang perifer. Nah, di organon Corti ini terdiri dari 3 bagian sel utama, yaitu ada sel penunjang, ada selaput gelatin penghubung, dan juga ada sel selaput yang dapat membangkitkan impuls saraf sebagai respon terhadap getaran suara. Di sini sudah saya sajikan ada gambar mengenai organon Corti yang sudah ada penjelasannya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat atau search di Google maupun di media-media yang lain mengenai organon Corti seperti ini. Selanjutnya ada syaraf koklearis, teman-teman. Di sini ada sel-sel rambut di dalam OC, di dalam organon Corti ini yang diinerversi oleh serabut aferen dan juga aferen dari saraf koklearis cabang dari nervus. Yang mana serabut aferen ini menuju ke sel rambut bagian dalam dan 12% sisanya menuju sel rambut luar. Serabut aferen dan eferen ini akan membentuk ganglion spiralis yang selanjutnya menuju ke nukleus koklearis yang merupakan neuron primer dari nukleus koklearis, neuron sekunder berjalan kontrol lateral menuju lemnicus lateralis dan ke collicus posterior serta corpus geniculatum, teman-teman. Nah, medialis sebagai neuron tersier ini selanjutnya menuju ke pendengaran di lobus temporalis, tepatnya di gyrus. Nah, teman-teman, seperti judul pada PPT pada pagi hari ini, yaitu anatomi fisiologi. Di sini saya juga menjelaskan mengenai fisiologi pendengaran. Tadi yang paling pertama itu kan anatomi. Nah, sekarang ada fisiologi pendengaran. Yang dimaksud dengan fisiologi pendengaran ini yaitu merupakan proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun-daun telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau tulang ke koklea. Jadi ada 12 proses mendengar melalui 3 tahapan, yaitu ada tahapan pembinaan energi fisik berupa stimulus bunyi ke organ pendengaran, tahap konversi atau traduksi, yaitu pengubahan energi fisik stimulasi tersebut ke organ penerima, dan juga tahap penghantaran impuls saraf ke korteks pendengaran. Nah, di sini teman-teman juga sudah disediakan mengenai picture bab fisiologi pendengaran. Fisiologi ini juga sering dikaitkan dengan fisik, teman-teman. Jadi proses masuknya suara atau ditangkapnya bunyi di dalam indera pendengaran itu yang dijelaskan di gambar ini. Jadi dimulai dari sound wave dulu, jadi dimulai dari tertangkapnya bunyi, lalu auricle, meliwati auricle, lalu menuju ke eksternal atau auditory canal, lalu menuju ke membran timpani yang disusun ke malus, incus, oval window, maupun vestibuli, hingga yang lain-lain, teman-teman. Selanjutnya, ini ada mekanisme pendengaran telinga luar dan juga tengah. Auricula itu berfungsi untuk mengetahui dan lokasi suara yang dapat membedakan tinggi rendah suara, yang mana auricula ini bersama MAE dapat menaikkan tekanan akustik pada MT pada frekuensi 1,5 hingga 5 kHz, teman-teman. Jadi daerah frekuensi yang penting untuk persepsi bicara itu selanjutnya gelombang bunyi ini diarahkan ke MAE yang menyebabkan naiknya tekanan akustik sebesar 10 sampai 15 dB pada MT,6. Nah, MAE sendiri ini merupakan tabung yang terbuka pada satu sisi tertutup pada sisi lain, yang mana MAE ini meresonansi seperempat gelombang maupun frekuensi resonansi ini sendiri ditentukan dari panjang tabung, lengkung tabung yang berukuran 2,5 cm seperti itu. Nah, ini mekanisme pendengaran telinga dalam.
Koklea mempunyai dua fungsi, yaitu menerjemahkan energi suara ke satu bentuk yang sesuai untuk merangsang ujung syaraf auditorius yang dapat memberikan kode parameter akustik sehingga otak ini dapat merespons atau memproses informasi dalam stimulus suara, teman-teman. Jadi antara otak dan juga koklea ini sangat berhubungan. Yang mana koklea itu di dalamnya dapat proses transmisi hidrodinamik, yaitu perpindahan energi bunyi dari foramen oval ke sel-sel bersilia, dan proses transdukasi yaitu pengubahan pola energi bunyi pada OC menjadi potensial aksi dan nervus auditorius. Nah, kita udah sampai pada ringkasan karena saya nggak ingin bertele-tele karena indera pendengaran ini lumayan kompleks, teman-teman. Jadi saya ringkas menjadi satu. Pendengaran merupakan salah satu organ yang penting dalam tubuh kita. Organ ini dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Proses mendengar adalah proses yang tidak sederhana. Agar dapat mendengar, manusia harus memiliki organ pendengaran dan fungsi pendengaran yang baik. Sistem organ pendengaran dibagi menjadi perifer dan sentral. Pendengaran perifer dimulai dengan adanya sumber bunyi yang ditangkap auricula dan dilanjutkan ke saluran meatus audicus externus, kemudian terjadi getaran pada membran timpani, sedangkan membran timpani ini memiliki hubungan dengan tulang pendengaran, akan menggerakkan rangkaian tulang pendengaran yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes atau yang biasa disebut dengan sim yang menempel pada foramen oval. Gerakan stapes pada foramen oval akan menggerakkan cairan yang ada di dalam organ koklea. Akibatnya terjadi potensial listrik yang mengakibatkan terjadinya perubahan energi mekanik menjadi energi listrik yang diteruskan auditori ke batang otak. Nah, disinilah batas sistem organ pendengaran sentral. Kemudian energi listrik dilanjutkan ke korteks yang terletak pada gyrus temporalis superior. Sedangkan korteks sendiri membuat manusia menginterpretasi kepengalaman auditori, sehingga ini merupakan salah satu indera yang sangat penting bagi manusia. Sekian dari saya, Rios Pedanawati. Semoga dapat bermanfaat dan juga memperluas wawasan dari teman-teman semuanya. Bye, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.